maka learning outcome dan CPL itu dijamin pencapaiannya. Nah, tentu ada proses evaluasi, ada proses assessment yang bisa dilakukan. Ya, jadi alignment inilah yang dituntut Bapak Ibu. Kalau kita sudah lakukan ini ya, saya pikir dalam KTT pun seperti ini yang diminta. Nah, jadi setiap tahapan itu tentu kita akan evaluasi apakah kurikulumnya kita sudah baik, sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, sudah begitu diperlukan mahasiswa ketika, adakah yang kurang dari ketika mahasiswa kita lulus di lapangan melalui transfer study dan seterusnya. Itulah evaluasi kurikulum. Kemudian juga apakah proses pembelajarannya sudah dapat mencapai CPL-nya. Kemudian juga evaluasi dan sistem asesmen yang kita kembangkan sudah dari CPL yang akan dicapai dan seterusnya. Jadi inilah yang kita lakukan, yang secara keseluruhan proses evaluasi yang kita tetapkan itu sebagai dasar untuk perbaikan terus-menerus dari program pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, dapat diringkas demikian bahwa ketika kita sedang melakukan peninjauan terhadap kurikulum, maka yang pertama kita lihat itu adalah jenjang kurikulum program studi kita. Kalau kita sedang mengembangkan kurikulum untuk program sarjana, tentu level 6. Kita lihat SNDT-nya, lampirannya, CPL sikapnya, CPL keterampilan umumnya, kemudian kita lakukan evaluasi kurikulum dengan tracer study, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, dan university value, juga melihat tuntutan revolusi industri 4.0 yang sudah dibahas dengan gamblang dan jelas tadi oleh Prof. Hendrawan, apa yang dituntut gitu kan. Kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka kita tetapkanlah profil lulusan. Dari profil lulusan itu dikembangkanlah CPL. CPL ada sikap dan keterampilan umum, itu ada di lampiran SNDT, sedangkan pengetahuan dan keterampilan khusus itu dikembangkan bersama prodi-prodi yang sejenis. Rumusan CPL inilah yang Bapak Ibu menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Jadi bagaimana bahan kajian, bagaimana mata kuliah ditetapkan, tentu dasarnya dari sini. Nah, harapannya Bapak Ibu, ketika kita mengembangkan CPL itu juga memperhatikan standar penjaminan mutu yang akan kita ikuti. Apakah itu internal, nasional, atau eksternal? Maksudnya internasional. Ya. Kalau kita sedang mempersiapkan kurikulum kita untuk akreditasi internasional, barangkali ada tuntutan-tuntutan rumusan CPL yang berbeda. Maka disitulah kita kembangkan CPL itu sesuai dengan yang diminta. Ya, mungkin diminta CPL-nya dalam jumlah lebih sedikit dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian dalam implementasinya Bapak Ibu, mahasiswa kita punya kesempatan, apakah mereka belajar sendiri di prodinya, apakah mereka kemudian melaksanakan pembelajaran 3 semester di luar prodinya. Yang saya pikir Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Jadi Bapak Ibu, perbaikan berkelanjutan dalam kurikulum kita itu tetaplah didahului dengan ini ya, dengan ADDIE itu ya. Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Tahapnya desain. Tentu ini hanya salah satu model untuk pengembangan. Ada banyak model yang lain, tetapi saya pikir ini model yang bisa kita ikuti. Pada tahap analisis, kita tentu analisa kebutuhan performa, kebutuhan sosial, profesional, industri, dan seterusnya itu tentu melalui evaluasi kurikulum. Juga landasan kurikulumnya, sehingga ditetapkanlah profil lulusan, yang seperti tadi. Pada tahap kedua, memilih mata komponen utama kurikulum, CPL-nya. Jadi itu sudah kita desain, CPL-nya seperti apa, bahan kajiannya seperti apa, kemudian pengalaman belajarnya seperti apa, dan penilaiannya. Nah, baru kemudian dikembangkanlah CPL ke prodi pada tingkat mata kuliah. Kita sebut CPMK, kemudian sub CPMK, tahapan pembelajaran dan seterusnya, ya sampai ke RPS. Nah, kemudian diimplementasikan dan kemudian dilakukan evaluasi. Nah, secara umum ini kan kita masih pakai ini salah satu ya
plan, do, check ya. Nah, jadi itu secara umum bagaimana kita mengembangkan kurikulum. Kalau kita jabarkan lebih detail seperti ini Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan diagram ini. Tidak banyak yang berubah yang kuning-kuning ini Bapak Ibu. Jadi kita menekankan adanya evaluasi kurikulum, kemudian juga kebijakan MBKM itu untuk penetapan profil lulusan. Setelah profil ditetapkan, kita tetapkan CPL, kemudian kita tetapkan bahan kajian. Nah, ini sering dilewati. Meskipun sudah mendapat tiba, kadang-kadang ini setelah CPL langsung ke mata kuliah. Jadi ada tahapan yang kosong yaitu penetapan bahan kajian, kemudian hubungan bahan kajian dengan mata kuliah, kemudian penetapan maksud saya bahan kajian dengan CPL, penetapan mata kuliah, hubungan mata kuliah dengan CPL, penetapan bobot baru kemudian diorganisasikan. Nah, organisasi kurikulum itu terkait dengan struktur dan peta kurikulum. Ya, jadi dokumen kurikulum itu tidak hanya struktur kurikulum, struktur mata kuliah tiap semester, Bapak Ibu. Tapi inilah dokumen kurikulum prodi. Mulai dari identitas program studi, evaluasi kurikulum dan structural study, landasan perancangan dan pengembangan, rumusan visi misi, kemudian profil dan CPL-nya, penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah, kemudian matrik dan peta kurikulum, kemudian RPS, kemudian rencana implementasi, hak belajar masing 3 semester seperti apa modelnya, dan manajemennya. Jadi dalam checklist ini silakan Bapak Ibu checklist yang kurang yang mana, ya. Apakah sudah lengkap ataukah ada hal-hal yang kurang. Nah, di profil lulusan saya pikir Bapak Ibu bisa juga dalam hal tertentu bisa melihat ke rumusan di SKKNI. Misalkan profilnya sebagai analis kimia. Kita melihat di sana, misalkan sarjana kimia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan dasar kerja laboratorium, analisis kimia, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen laboratorium analitik, K3 dan seterusnya. Kita bisa melihat dari sana, atau hasil kesepakatan program studi. Jadi tentu profil-profil untuk program studi yang sama ya mirip, tentu kalaupun ada kekasan itu di deskripsinya atau tambahan kekasan tertentu di profil lulusannya. Nah, ini tentang penetapan profil. Nah, kemudian tentang penetapan CPL Bapak Ibu, kita paham benar, CPL kita itu ada CPL sikap, ada CPL keterampilan umum, ada pengetahuan dan keterampilan khusus. Ya. Seringkali saya melihat, mungkin Bapak Ibu juga merasakan, kadang-kadang kita penempatannya membedakan antara keterampilan dan pengetahuan itu bingung. Ya. Maunya ke keterampilan tapi masuknya di pengetahuan dan seterusnya. Tentu di sikap dan keterampilan umum Bapak Ibu sudah ada di SNDT, tetapi untuk kekasan program studi, untuk kekasan perguruan tinggi bisa saja itu ditambahkan. Yang biasanya di visi kurikulum. Visi universitas. Yang menjadi pertanyaan apakah kurikulum kita sudah dikembangkan berdasarkan ada mata pelajaran learning outcome dengan tujuan atau CPL harus dirumuskan pula. Jadi kurikulum kita tidak berbasis KKM, kurikulum kita tidak berbasis MBKM, tapi kurikulum kita berbasis pada capaian. Kemudian keterampilan khusus. Jadi KKM itu adalah penunjangan seperti disampaikan Prof. Indra antar. Jadi apakah setelahkah yang sama? Hanya kalau ada perbedaan bisa diorientasikan untuk scientific vision-nya, apa keilmuan yang tadi dikembangkan oleh program studi. Nah, kemudian dari CPL itu dihubungkan apakah semua profil itu sudah didukung oleh CPL-nya. Jadi jangan sampai kita menetapkan profil tapi CPL-nya hanya 2 misalnya. Kita menetapkan profil tapi tidak terkait dengan CPL. Atau ada CPL tapi tidak berprofil. Nah, ini perlu kita recheck begitu. Nah, yang diminta Bapak Ibu, beberapa hal yang diminta adalah sudahkah kita mengembangkan literasi data, literasi teknologi, literasi manusia dalam CPL kita. Keterampilan abad 21 terkait dengan high order thinking skill yang tadi disampaikan oleh Prof. Indrawan. Juga campuran pembelajarannya ada kompetensi tambahankah yang bisa mengakomodasi MBKM, ya.
Jadi kadang-kadang kita merancang IBKF tapi kesulitan karena CPL-nya nggak sesuai. Nah, ini kesempatan yang baik Bapak Ibu untuk ini menilai ulang CPL kita. Nah, baru kemudian ke bahan kajian. Ya, tentu berbeda antara bahan kajian untuk setiap jenjang. Misalkan bahan kajian yang sering jadi pertanyaan itu begini, bahan kajian itu bagian dari mata kuliah ataukah bahan kajian bisa terbagi atas beberapa mata kuliah? Ya, tentu akan bergantung pada cara pandangnya. Ya, ada beberapa definisi yang kita ikuti nih Bapak Ibu tentang bahan kajian. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni objek yang dipelajari yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan bidang kajian yang akan dikembangkan, yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang. Artinya bahan kajian itu bisa dikembangkan dari program studi yang lazimnya, inti keilmuannya, kalau dulu istilahnya begitu, dan apa yang akan dikembangkan, scientific vision, kekhususan dari program studi itu yang menjadi bagian itu bahan kajian. Nah, kemudian tadi dikatakan pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan. Misalkan sains kelautan, sains kepulauan, kemudian pertanian, kemudian misalkan misalkan ekonomi pesisir dan sebagainya. Tentu masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya ini kalau standar isi kedalamannya itu Bapak Ibu bisa bedakan antara S1, S2, S3, kemudian program profesi. Di S1 itu yang dituntut adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam pengetahuan keterampilan tersebut secara mendalam. Tentu berbeda dengan D3. Oleh karena itu sempat ada pertanyaan, bisa nggak ya pertukaran mahasiswa itu antara D3 dengan S1, S1 dengan S2. Nah, kalau tujuannya untuk menambah pengetahuan keterampilan tertentu dengan alasan tertentu di mana fasilitas itu tidak diperoleh di prodinya, tentu saja bisa. Tetapi ini jenjang yang berbeda. Jenjang yang berbeda. Kalau kita sekedar melakukan pertukaran mahasiswa untuk jenjang yang berbeda, saya pikir tidak tepat karena CPL-nya tentu tuntutannya berbeda. Nah, D3 menuntut konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, gitu ya. Tetapi yang S1 di samping umum itu bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Pasti Bapak Ibu tahu lah yang dimaksud ini. Ya, meskipun kalimatnya panjang. Kalau S3 itu sudah sampai filosofis, kalau yang S2 itu terkait dengan teori-teori aplikasi. Ya, ini yang barangkali membedakan standar isi. Nah, ini yang saya pikir Bapak Ibu harus memetakan antara bahan kajian dengan CPL. Bahan kajian yang kita tetapkan itu haruslah mendukung CPL. Ya. Kemudian misalkan begini Bapak Ibu, ini bidang saya kimia misalkan, kimia organik itu macam-macam bahan kajiannya. Kalau sub bahan kajian ini namanya materi pembelajaran. Bahan kajiannya misalkan kimia organik. Yang dipelajari kimia organik itu ada gugus fungsi, senyawa hidrokarbon, derivat hidrokarbon, aromatis, makromolekul, stereo, kinetika, energetika, dan seterusnya. Stereo, kimia, kinetika, energetika, dan mekanisme reaksi itu punya struktur tertentu. Kita wadai dalam mata kuliah kimia organik fisik. Ya. Bagaimana menetapkan SKS-nya? Nah, tentu didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah tingkat kemampuan yang harus dicapai, ya CPL ya, yang dipresentakan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah. Semakin luas CPMK-nya tentu dibutuhkan waktu lebih banyak untuk mencapainya. Juga kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Terkait pula dengan bentuk dan metode pembelajarannya. Jadi misalkan stereokimia butuh waktu berapa, metodenya seperti apa, kinetika butuh waktu berapa, energetika, kemudian mekanisme reaksi ABC itu butuh waktu berapa, kita total. Itu adalah dasar, bisa menjadi dasar untuk penetapan SKS. Tentu ini bisa subjektif, oleh karena itu harus dilakukan bersama-sama tim. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa pengalaman mengajar mata kuliah tersebut beberapa kali, saya pikir tidak terlalu lama
untuk penetapannya. Tetapi kadang-kadang yang menetapkan program studi, ada suatu mata kuliah yang ditetapkan SKS-nya besar, tapi di lapangan Bapak Ibu dosennya kewalahan, ini mau diajar apa lagi gitu ya. Di satu sisi ada mata kuliah yang begitu dalam, begitu luas, diberi SKS kecil, terasa tergesa-gesa dalam menyelesaikan semester itu ya. Jadi oleh karena itu perlu pembahasan mendalam. Nah, implementasi atau bentuk pembelajaran yang kita kembangkan Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya itu ada definisi yang sedikit berubah. Jadi di situ dikatakan pada Permendikbud Dikti nomor 3 tahun 2020 itu bahwa SKS itu adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester. Jadi kegiatan belajar. Nah, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa pengakuan SKS itu tidak selalu didasarkan pada waktu belajar di kelas, tapi bisa juga kegiatan belajar melalui berbagai bentuk itulah. Dan mungkin juga tidak dibatasi waktu, tetapi seseorang mahasiswa misalkan sudah mencapai kegiatan pembelajaran tertentu dengan CPL tertentu, dicapainya dalam waktu lebih pendek atau lebih panjang. Bisa saja itu juga merupakan menjadi dasar pengakuan SKS-nya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk pembelajaran di SNDT sebelumnya, itu kan kuliah, responsi, seminar, praktikum, penelitian, dan seterusnya. Nah, yang baru ini ada tambahan. Ada penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, bentuk pengabdian yang lain. Bentuk-bentuk pembelajaran ini yang Bapak Ibu yang kemudian diakomodasi melalui program MBKM. Jadi MBKM pada prinsipnya adalah suatu program yang untuk memfasilitasi bentuk-bentuk pembelajaran ini, ya. Karena memang kan mahasiswa dituntut untuk melaksanakan ada hak dari mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar prodinya. Nah, dari situ Bapak Ibu setelah ada CPL dan mata kuliah kita tetapkan, maka kita periksa apakah mata kuliah yang kita tetapkan itu sudah dibebani dengan CPL sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Harapannya CPL sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu terbagi ke semua mata kuliah. Tentu beban sikap untuk suatu mata kuliah tidak harus keseluruhannya, beberapa yang sesuai dan bisa diukur di mata kuliah itu. Nah, ini Bapak Ibu organisasi mata kuliahnya, mungkin kita bisa susun begini satu contoh saja. Jadi mata kuliah semester ini misalkan pada semester 1, semester 2, dan seterusnya, mata kuliahnya apa. Nah, kalau itu yang bawah itu adalah mata kuliah atau bentuk kegiatan BKN, kita hargai berapa SKS-nya, kemudian prasyarat dan pengakuan SKS atau pengakuan SKS di mata kuliah yang setara, bisa demikian. Jadi atas dan bawah. Nah, tapi bisa juga dilakukan peta kurikulumnya seperti ini. Jadi peta kurikulum itu pada prinsipnya menggambarkan keluasan dan kedalaman. Kedalaman ketika kita mengembangkan mata kuliah 1 dan lain menyusulnya ke atas, semester 1, 2, 3 itu kedalamannya makin besar, makin dalam. Tetapi ke samping dalam satu semester itu menggambarkan keluasan. Ya, seorang mahasiswa kimia belajar bahasa Indonesia, belajar kewarganegaraan, belajar statistik, belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, itu keluasan. Tapi yang ke atas ada organisasi, misalkan kimia organik, kemudian organik fisik, sintesis organik. Nah, itu kedalaman ke atas. Nah, tentu peta kurikulum itu bisa menggambarkan CPL yang akan dicapai. Jadi setiap CPL itu dicapai melalui mata kuliah apa, itu bisa digambarkan begitu. Jadi kalau kita bandingkan atau kita buat prioritas begitu, ya kedalaman itu bisa dimulai dari basic science, ya, ilmu dasar, kemudian intermediate science, kemudian specific science, itu yang sifatnya pengembangan. Nah,
MBKM itu harapannya yang ini Bapak Ibu, yang ilmu-ilmu dasar kemudian yang diperlukan mahasiswa untuk program studi itu harapnya bisa diselesaikan di semester awal. Katakanlah semester 1 sampai semester 4 itu selesai, sehingga yang spesifik sains itu bisa diperoleh mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan MBKM. Nah, kalaupun ada kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran mahasiswa di prodi yang sama, itu bisa saja dilakukan di semester awal. Kan mata kuliahnya yang bersama. Nah, kita juga mengenal general studies ya, maksudnya NKW. Ada kewarganegaraan, ada Pancasila, agama, bahasa Indonesia, itu yang merupakan ciri pendidikan bangsa Indonesia kita itu ya, itu harus kita ikuti. Nah, kadang-kadang ini yang kemudian secara sengaja disembunyikan untuk akreditasi internasional. Saya pikir tidak perlu Bapak Ibu. Ya, kita punya ciri dan punya tujuan pendidikan sendiri, dan itu tidak perlu kita sembunyikan. Kita punya cara untuk mencapainya. Ya, nah kemudian ini bentuk lain Bapak Ibu. Jika kita membuat peta kurikulum, di sebelah kiri ini adalah mata kuliah di program reguler, diberi tanda kode mata kuliah, diikuti dengan JPL-nya, kemudian kegiatan MBKM di kanan dan dicocokkan. Jadi pengakuan kegiatan MBKM dalam mata kuliah kita itu dasar utamanya adalah JPL, pencapaian JPL. Tapi kadang-kadang juga ada nggak cocok dengan JPL yang sudah kita kembangkan, tapi mahasiswa sudah melakukan sesuatu. Ya. Ada kompetensi tambahan yang bisa diperoleh di lapangan. Nah, saya pikir RPS tidak perlu saya sampaikan. Ini tentu nanti kalau ada pertanyaan saja, Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan pengembangan kurikulum. Saya pikir nanti kita akan lebih banyak ke tanya jawab itu. Nah, dan kita lanjutkan dulu dengan presentasi. Sudah ditunjuk Mbak Elsa atau Mas Gita? Kita akan ya. Kalau ya. Halo. dari Unikama yang akan menjelaskan dari prodi peternakan Prof. Yang lagi atau yang selanjutnya nanti kami persilakan Prof Edi untuk memilih prodi. Baik Bapak Ibu, saya nanti dari Unikama, dari prodi peternakan menyampaikan. Kemudian nanti yang kedua saya minta dari Universitas Jember ya kalau nggak salah ya, yang program studi kependidikan. Ya. Yang ketiga, sebentar saya lihat dulu, Muhammadiyah Jember atau Jember ya, yang sudah saya lihat. Pendidikan biologi Jember atau Muhammadiyah Jember yang ada? Ini ada programnya ada yang hebat ya. Saya minta yang dari Jember aja, yang ini kan sudah swasta, kemudian dari Jember Negeri. Yang ketiga saya mohon sukarela dari perguruan tinggi lain, mungkin yang di luar Jawa. Kalau ada Mbak Elsa, ada ya Mbak Elsa? Dari mana saja Mbak Elsa yang bergabung? Ya nanti yang ketiga sukarela silahkan mendaftarkan di chat. Nah, barangkali 3 cukup ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti dari peternakan Unikama, kemudian nanti dari Universitas Jember pendidikan biologi, kemudian satu yang silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan produk kurikulumnya. Oleh karena itu tanya jawab nanti sambil berjalannya diskusi ini Bapak Ibu, kami persilahkan dari peternakan Unikama untuk menyampaikan hasil kurikulumnya. Edi? Ya.
Silakan. Perkenalkan, kami dari Prodi Unikama dengan Ibu Enike dan Ibu Ayu Catur. Ibu Ayu Catur merupakan kaprodi kami, dan mohon izin ini nanti slide-nya Mas slide-nya. Wah, ini berkumpul luring ya Bu Nian ya? Iya Pak. Ya. Ini kami berkumpul. Nah, ini slide. Oh. Ini merupakan produk kurikulum kami, Prof. Ya, klik satu lagi Mas. Di kami di semester 1 sampai semester 5 itu mereka wajib menempuh di dalam prodi, kemudian namun demikian di semester 3, 4, 5 itu mahasiswa cara bisa mengambil dari Ini suaranya kurang jelas Ibu. Iya. Apa? Iya. Mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Silakan ya. Iya, mohon izin. Kami di semester 1 sampai 5 itu kami Itu di dalam kami prodi full di dalam prodi. mulai dari Namun demikian sampai semester 5 mahasiswa sampai semester 5 mahasiswa untuk juga juga mengambil untuk di prodi juga lain. mengambil Itu sudah di kami prodi buka lain. mulai Itu dari sudah semester kami 3, 4 dan mulai 5. dari semester 3, Nah, kemudian 4 dan masuk 5. di semester 6, Kemudian masuk 6 dan 7 di situ 6 dan 7 di situ itu kami di prodi peternakan untuk itu kami mengambil buka untuk dari mengambil PT lain. dari Nah, PT Terus lain. di kami di semester 4, Contoh di kami mohon di izin, semester mohon maaf, di semester mohon izin, mohon 6, maaf, di semester itu mahasiswa 6, dapat mengambil itu mahasiswa dapat di situ memang kami plot mengambil PKL di situ memang kami ataupun plot PKL KKN. ataupun KKN. Demikian pula di semester Demikian pula 7 di itu PKL semester ataupun 7 itu KKN. PKL ataupun Nah, di situ KKN. mahasiswa Nah, di situ mahasiswa mengambil misalkan PKL mahasiswa mengambil otomatis dia akan PKL terlink otomatis juga dia dengan akan terlink juga dengan program dari 8 program itu program yaitu dari magang 8 program itu ataupun yaitu juga magang memilih di antara ataupun juga 8 memilih di kegiatan antara yang 8 kegiatan yang program EBKM. Nah, program EBKM. Nah, di masuk sana ke semester masuk ke semester 7 misalkan mahasiswa mengambil KKN, maka mahasiswa juga maka mahasiswa juga dapat pula mengambil di mengambil 8 di pilihan 8 dari pilihan MBKM. dari MBKM. di Nah, semester di 8 semester itu mahasiswa 8 full itu untuk mahasiswa full untuk program skripsi. program Nah, di skripsi. samping kanan itu Nah, Prof, di itu juga samping kanan itu Prof, itu juga kami untuk fasilitasi untuk mata kuliah yang kami konversi. mata kuliah Mohon mata kuliah izin, yang kami konversi. selanjutnya. Mohon izin. Nah, Mas, ini slide contoh selanjutnya. pada program magang, Ini Prof. contoh pada program magang, Ketika Prof. mahasiswa mengambil Ketika PKL mahasiswa program mengambil magang di PT PKL ataupun Greenfield, program contohnya magang kami ambil di satu PT contoh di sini Greenfield, yang telah contohnya kami ambil kita satu contoh laksanakan di sini, MOU di setelah, sana. Kita laksanakan MOU di Di sana. sana mahasiswa memang Ya, maaf Bu, ini suaranya double ya. Mungkin ada sebelahnya yang menghidupkan Zoom. Jadi suaranya double mantul itu ya. Adakah mungkinkah yang dihidupkan di ruang itu hanya Zoom punya Ibu? Gitu ya? Oke. Ya, coba. Yang lain dimatikan Zoom-nya coba. Ampun. Ya. Ampun. Saya coba ya, Prof. Ya. Apakah Saya sudah coba ya, Prof. Ya. Apakah Sudah untuk di bisa ya? PT Greenfield otomatis untuk di sana di PT karena Greenfield terkait otomatis dengan di sana industri karena terkait dengan industri sapi perah. Nah, di sana mata sapi kuliah perah. konversi Nah, untuk di sana konversi mata kuliah yang kami konversi untuk siapkan konversi mata ada kuliah industri yang ternak kami perah, siapkan, industri ada pengolahan industri ternak pakan perah, dan industri pengolahan limbah peternakan dan juga industri pengolahan ada limbah satu peternakan dan juga ada satu mata yaitu PKL di sana yang satu mata kuliah yaitu mengakomodasi PKL di sana yang di program mengakomodasi kegiatan magang di tersebut, Prof. program kegiatan magang tersebut, Prof. Masih double Bu. Apakah mungkin di tempat Ibu di laptop Ibu punya dimatikan Bu? Sudah. Oh, mungkin mikrofonnya juga. Ya, coba. Sudah sekarang. Oke. Atau mikrofonnya yang dimatikan. Mikrofon itu pakai mic yang ada di laptop saja.
Mas Dipta bisa dibantu Mas Dipta. Oke, silakan dicoba Bu. Untuk kegiatan Untuk pada kegiatan semester magang 6 ataupun pada mahasiswa juga semester memilih bisa 6 memilih pada ataupun juga semester mahasiswa 7, juga bisa maka memilih pada ketika semester mahasiswa 7, magang di maka ketika PT mahasiswa Greenfield Indonesia, magang di maka PT mata kuliah-mata Greenfield kuliah yang Indonesia, bisa dikonversikan maka antara lain yang yaitu bisa dikonversikan industri ternak antara perah, lain yaitu industri pengolahan pakan industri dan ternak perah, industri juga pengolahan ada pakan sekitar dan maksimal 20 SKS di sana ada Prof. maksimal Dan misalkan 20 itu SKS di dari sana, Prof. Dan kita juga misalkan ada itu SPK, misalkan kita dari juga setelah ada dianalisis SPK, juga dan misalkan hasil dari penilaian setelah yang dianalisis juga dan hasil telah penilaian kami yang evaluasi itu bisa dilakukan telah oleh desa kami pembimbing dan evaluasi juga itu bisa dilakukan dari oleh desa PT pembimbing Greenfield dan nanti juga juga dari mengamati PT Greenfield nanti untuk juga mahasiswa, cuman mengamati dari penilaian dari untuk untuk mahasiswa, cuman penilaiannya untuk penilaiannya penilaiannya masih kita bicarakan. skim penilaian Nah, masih kita bicarakan. Nah, oh iya. oh iya. Sudah jelas kok? Oke, Bu, selesai. Ya, cukup jelas ya. Iya, iya. Ya. Untuk di kami ketika program magang pada semester 6 dan ataupun juga semester 7, maka mata kuliah yang bisa dikonversikan pada ketika mahasiswa magang di PT Greenfield Indonesia adalah seperti tersebut di layar itu, Prof. Nah, di situ pula, di situ pula ada mata kuliah khusus untuk PKL yang memang sebelumnya telah kami lakukan di sebelum munculnya kegiatan PKM ini, Prof. Demikian pula ketika PT Greenfield juga mengamati ada nilai positif di masing-masing mahasiswa tersebut, maka PT Greenfield juga bersedia menyampaikan tambahan kompetensi yang sekiranya itu nanti bisa dimasukkan ke kami, ke Prodi Peternakan untuk sebagai pelengkap SKPI. Muncul suaranya. Oke, sudah terdengar. Terima kasih, Prof. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan implementasi MBKM-nya ya. Kalau dokumen kurikulumnya yang lengkap, apakah Ibu sudah menyusun ya? Mulai dari identitas, yang web saja, apakah bisa disampaikan? Mulai JPL, profil JPL, kemudian sampai ke bahan kajian, pengembangan mata kuliah. Strukturnya, peta kurikulumnya sudah disiapkan, Bu? Ya, Prof. Rumusan ini. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang lain nanti yang kami utamakan dokumen kurikulumnya Bapak Ibu. Yang mulai dari identitas, kemudian profil JPL, bahan kajian dan seterusnya. Nah, ini sudah ada. Iya, ini Prof yang telah kami susun untuk mulai dari awal. Ya, dari awal. Ini sesuai sama ini sesuai dengan visi misi Prodi Peternakan, yaitu kami ingin menjadi program studi unggul dalam pengembangan iptek serta berjiwa entrepreneur di bidang peternakan. Oke. Oleh karena itu, kompetensi utama kami ini juga kami siapkan di website Hapet Unikama, Prof. Ini merupakan kompetensi yang utama. Bisa diperbesar sedikit? Bisa diperbesar? Oh iya, baik Prof. Oke. Lagi sedikit. Oke, ya, cukup ya. Siap. Oke.
terutama supervisor, kemudian banyak juga dari lulusan kami yang ini juga telah kami analisa, Prof. Yang 32% masuk di dunia industri di dalam Kopan, Java Confit, kemudian Greenfield, dan juga wirausaha di bidang peternakan, terutama ini ternak unggas ini masa sudah membentuk CV, dan juga mereka juga ada yang studi S2 sehingga ada yang sekaligus juga ini menjadi pemateri dan juga bersedia menjadi tempat PKL kami nanti. Nah, kemudian 35% ini merupakan karyawan di pemerintah daerah. Ini hasil tracer tadi ya, Bu? Eksaminator dan Oke, hasil tracer tadi ya? Oke, ya. Iya, ini juga telah kami lakukan. Kemudian ini tersebar di seluruh Indonesia, Prof. Di kami peternakan Unikama peminatnya dari Papua, Kalimantan, NTT itu yang sebaran yang kami evaluasi. Kemudian ada juga beberapa yang menjadi tenaga pendidik, sehingga di kami di 8 komponen dari MBKM itu semuanya kami fasilitasi karena di pendidik juga ada di sana. Kemudian ini juga, Prof. Iya, mampu. Oh, KKN. Kalau CPL-nya mana, Bu? CPL-nya? CPL ini, Bro. CPL sikap. Oke, ya. Ini. Oke, terus. Kemudian pengetahuan, keterampilan. Ini, keterampilan khusus. Ya. Ini, Prof. Ya. Kemudian keterampilan umum. Ya. Kemudian bahan kajian. Untuk bahan kajian ya, Prof. Di mana, Bu? Di profil dan capaian. Profil dan untuk bahan kajian ya, Prof. Ini Bu. Ini saya share screen ya. Ini belum muncul ya, Bu. Sudah, ya. Sudah muncul apa? Yang apa, Bu? Oh, ini. Iya. Ini keterampilan umum yang muncul. Oke. Putus-putus ini, Bu. Oke, atau nanti disiapkan dulu, Bu, ya, supaya ini dokumen kurikulumnya urut saja disiapkan begitu seperti yang tadi kita diskusikan. Kita lanjutkan dulu ya, Ibu siapkan dulu, nanti kita lanjutkan disiapkan dokumen kurikulumnya untuk kita susulkan nanti, karena yang pertama suaranya ini kurang jelas kita dengar secara daring, teman-teman juga mengeluh gitu. Silakan dicoba dulu, kemudian juga materi kurikulumnya. Yang berikutnya kami mohon Bapak Ibu perwakilan dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jember sudah siapkah? Tidak PPT-nya, Pak, tapi kami mohon ini dokumen kurikulumnya boleh, tapi kalau sudah disiapkan PPT lengkap ya silakan. Ya. Adakah siapa yang mewakili?
narasumber adakah? Halo? Halo? Tidak ada? Mbak Elsa, Ustaz Jember ada ya harusnya ya? Tidak ada? Oh, yang saya baca, atau ini UMJ, Universitas Muhammadiyah Jember, Pak Tamsil yang hadir ya? Kalau UMJ ada. Oke, yang dari pendidikan biologi Bapak. Saya tadi agak lupa. UMJ Pak Universitas Jember ya? Dari file saya sudah saya buka tadi. Ya silakan Pak, dari Universitas Muhammadiyah Jember, pendidikan biologi. Ya. Baik, Prof. Ya, Prof. Ini dari pendidikan biologi. Ya, silakan. Dr. Agus akan menyampaikan presentasinya. Baik, Assalamualaikum. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak Agus, silakan. Saya mencoba untuk menyampaikan dari kurikulum kami, soalnya memang belum fit untuk kurikulum. Ya, ya. Bisa terlihat? Ya, Pak. Sudah, ya. Ini masih dalam draft. Gini, Prof, sebagai informasi awal untuk IBA kerjasama program studi dengan mitra, ini kita merencanakan untuk kegiatan magang. Dan itu kita, itu kita lakukan pada semester 7. Nah, memang pada proposal kemarin yang kita buat untuk program MPKM memang baru satu program, Prof, yaitu program magang saja itu ya, termasuk luarannya. Untuk awal ini identitas prodi kami, prodi program studi biologi. Nah, untuk visi yaitu menjadi program studi yang unggul dalam biologi dan pendidikan biologi berbasis IPTEX dan nilai-nilai Islam tahun 2030. Dari visi itu kemudian kita derivasi menjadi 5 misi, Prof. 5 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu berbasis IPTEX sesuai dengan kompetensi di bidang keilmuan pendidikan biologi, kemudian menyelenggarakan penelitian yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan pengajaran biologi, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan biologi. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan program studi. Dan yang kelima, menyelenggarakan tata pamong yang otonom, transparan, dan amanah. Kemudian untuk dari setelah kami melakukan
tracer ya, salah tracer tadi. Yang perlu diketahui juga bahwa untuk profil sebelum kita menentukan CPL kita sudah merumuskan profil lulusan. Ada 4 profil lulusan yang dirumuskan oleh Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu yang pertama adalah pendidik biologi, kemudian yang kedua adalah peneliti biologi dan pendidikan biologi, yang ketiga wirausaha di bidang biologi dan pendidikan biologi, dan yang keempat pengelolaan laboratorium biologi sekolah. Nah, untuk program MBKM ini yang sudah kita rencanakan, yang tadi sudah saya sampaikan untuk kegiatan magang, itu nanti kita meng-close atau mengoptimalkan yang ketiga ini, Prof. Yang ketiga ini yang kita utamakan, dan nanti yang kedua, yang ketiga ya wirausahawan bidang biologi dan peneliti biologi ya. Rancangan awal kita magang 15 SKS, rancangan awal di semester 7, nanti mungkin bisa juga saya tampilkan. Namun dalam perkembangannya mungkin kita juga akan mengikutkan sekalian, yaitu skripsi di semester 4. Nanti makanya pada program MBKM ini kita untuk kegiatan magang ada 2 profil yang kita utamakan, nanti kita tekankan. Yang profil ketiga wirausahawan bidang biologi dan pendidikan biologi, dan yang kedua peneliti biologi dan pendidikan biologi ini, Prof. Soalnya nanti magangnya kita alhamdulillah dapat mitra yang sangat bagus, yaitu kita magangnya di Puslit Koka Indonesia, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Ya, ini salah satu potensi yang ada di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Ya, jadi Puslit Koka ini tingkatnya sudah nasional dan alhamdulillah berada di Jember dengan kebun di beberapa wilayah, bukan hanya di Jember. Dan kebun rakyat juga banyak, Prof. Jadi ini menjadi peluang bagi kami Prodi Pendidikan Biologi untuk memanfaatkan potensi lokal, yaitu kopi, ya, apalagi geliat usaha di bidang kopi di Jember dan sekitarnya ini sangat bagus. Bahkan mohon maaf, ada salah satu perguruan tinggi negeri di Jember buka program studi tentang kopi, Prof. Insya Allah Poltek Jember kalau nggak salah ya. Itu spesifik tentang kopi. Ya memang pada pembahasan kita pada awal agak ketika menyusun proposal ini juga agak apa itu namanya, agak ragu-ragu juga. Soalnya biasanya karakter keguruan ini kan kalau dikatakan magang kan magangnya di sekolah. Nah ini kita keluar sekolah, kemudian masuk ke dunia industri ya, itu sekilas gambarannya. Dan ini juga berdasarkan hasil tracer study, ternyata tidak semua alumni kita, bahkan sebagian ya bukan sebagian besar tapi ya lumayan signifikan angkanya itu bekerja di luar bidang keguruan atau pendidikan itu. Ya, terutama di wirausaha itu akhirnya menjadi dasar kita juga ya. Nah, ini untuk dasar ya kita sebutkan tadi. Kemudian landasan saya tidak ini yuridis juga sudah. Lah untuk CP-nya ini, Prof. CP-nya yang kita susun untuk CPL sikap 1 sampai 10 insya Allah ini kita ngambil dari SNDikti kalau nggak salah ya. Yang sikap ini 1 sampai 10 ini SNDikti, jadi kita tidak merubah, hanya mengadopsi. Kemudian yang 11 sama 12 ini merupakan penciri dari kami ya. Ini juga kemarin ini juga dibahas di tingkat sebenarnya ya, di tingkat apa itu namanya, di tingkat asosiasi program studi pendidikan biologi perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Jadi di situ ya, yang menciri di sini adalah mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati sebagai pendidik untuk mengembangkan sikap, nilai dan kemampuan peserta didik, karena ini khusus untuk keguruannya. Nah, terus kemudian yang kedua ini pendidik berdasarkan nilai-nilai Islam, ini merupakan penciri dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu. Ya. Terus berikutnya, Pak. Kemudian tadi sikap. Yang berikutnya adalah umum insya Allah 1 sampai 9 kalau nggak salah. Itu kita ambil dari SNDikti. Kemudian tambahnya 1, Prof, ini, Prof, yaitu mampu mengimplementasikan nilai keislaman dan kemuhammadiyahan dalam pembelajaran biologi. Apa itu namanya, ini yang menjadi penciri dari keguruan spesifik ke pembelajaran biologi.
Itu keterampilan khusus apa keterampilan umum ya Pak? Ini umum, Prof. Yang ini umum Mas Ian. Dan khusus nanti di bawahnya. Monggo kalau memang ada masukan, nanti mumpung ini masih draft, nanti bisa kita, ini cuma dalam pembahasan kemarin, ini menjadi tambahan umum khusus untuk nanti biologi. Gitu. Ya, nanti coba kita dengarkan di khususnya. Ini antara khusus dan umum agak bias. Langsung ya, Prof. Ya, silakan, teruskan Pak, teman khusus. Mungkin nanti bisa dianukan ke khusus ya, Prof. Ya. Nah, khusus ini juga hasil dari asosiasi juga kemarin. Iya. Ini merujuk pada standar nasional pendidik atau guru kemarin tadi sempat disampaikan oleh Prof. Nggih, Prof atau Pak? Prof. Pandangan juga SNDIGU. SNDIGU itu ya. Permesistek Dikti nomor 55 2017. Nah, itu ini kebanyakan memang pedagogi, Prof. Dari nomor 1 sampai nomor ini pedagogi, insya Allah ini merujuk ke sana ya. Kemudian terus kemudian ini khusus untuk yang biologi semua, mulai dari mana ini yang 12 ini, Prof. Ya, KK 12 mengkomunikasikan secara lisan dan tulis hasil-hasil penelitian dan gagasan tentang biologi dan pendidikan biologi terkait berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang biologi dan pendidikan biologi di tingkat nasional dan atau internasional. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan ilmu biologi dan pendidikan biologi sebagai dasar pengembangan kewirausahaan. Ini tadi yang menjadi CPL untuk apa itu namanya, untuk kegiatan MPKM-nya. Kemudian mengaplikasikan manajemen sekolah dan laboratorium IPA biologi dengan mematkan IPTEX. Yang ke-15, melaksanakan pembelajaran biologi yang berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan. Ini penjadi dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Apa bedanya dengan keterampilan umum tadi, Pak? Yang ini tadi, Prof, yang mirip Pak ya? Iya, sebenarnya agak mirip. Iya. Cuma mungkin gini, Prof. Apakah kita untuk KU sama yang sikap itu boleh tidak menambahkan sama sekali itu yang kemudian kita boleh gitu ya? Coba Bapak identifikasi itu lebih tepat ke umum atau kan hampir mirip dengan yang khusus. Ya. Terus Pak sudah dilanjutkan. Lah ini PP-nya, Prof, pengetahuannya. Iya. Penguasaan pengetahuannya. Insya Allah ini juga salah satu juga merujuk pada standar guru juga. Kemudian untuk khusus untuk biologi, yaitu ini ya masih IPA, ini PP 7 menguasai konsep prinsip hukum teori biologi dan kemipaan serta terapannya dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian PP 8 penguasaan pengetahuan yang nomor 8 menguasai metodologi penelitian kependidikan dan keilmuan biologi. Kemudian yang PP ke-9 menganalisis potensi lokal kawasan Tapal Kuda, ini sebagai potensi lokal kita ya, ada yang mengatakan Pandalungan ya, sebagai dasar pengembangan kearifan lokal dalam pembelajaran dan pengembangan kewirausahaan. Ini juga salah satu dasar kita apa itu namanya menyelenggarakan MPKM ini. Kemudian yang 10 menguasai konsep dan prinsip kewirausahaan berbasis biologi dan pendidikan biologi. Yang 11 menguasai manajemen sekolah dan laboratorium IPA biologi sekolah. Dan yang ke-12 menguasai prinsip keislaman kemuhammadian dalam pembelajaran biologi. Itu, Prof. Silakan diteruskan, Pak, ke bahan kajian, Pak. Ringkas saja, Pak ya, agak cepat, Pak ya. Okay. Oh ya, kita ada insya Allah ada 4 bahan kajian. Bahan kajian terdiri bidang, sebentar. Jadi bahan kajian ini ada bidang dasar. Sebenarnya untuk bahan kajian ini ada 3, pedagogik, kemudian sebentar. Di sini ada yang ada kemampuan dasar ya, bidang dasar, kemudian bidang pedagogik sama penguasaan materi untuk bahan kajiannya, Prof. Jadi ada 3 kita, bidang kemampuan dasar, pedagogik sama bidang penguasaan materi itu. Nah, dari bidang kajian itu kita breakdown menjadi bidang untuk bidang dasar ini ada 5. Bidang dasar ada 9.
Besar deskripsinya di sini. Ada sosial humaniora, ini deskripsi bahan kajiannya, sampai kemudian pada ada statistik, manajemen, kewirausahaan, metodologi penelitian, wawasan epidemiologi. Ini merupakan pada bidang dasar, Prof. Kemudian untuk pedagogi, ini ada psikologi pendidikan, prinsip dan teori pembelajaran, kemudian desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, etika dalam pembelajaran, etika pembelajaran, micro teaching ini, Prof. Nah, untuk ini dan yang penguasaan materinya ada sel dan molekuler, kemudian genetika dan evolusi, struktur pengembangan dan fungsi, biodiversitas, lingkungan, dan ya itu, Prof. Untuk anunya. Dan untuk berikutnya, Pak, ke mata kuliah ya, Pak ya? Ke mata kuliah. Ini Bapak menghubungkan antara bahan kajian dengan CPL? Ya, ini Prof, sudah ini, Prof, ini. Ini sudah kita buat matriks juga. Ini agak cepat saja, Pak. Lanjut Prof. Sudah jelas ini. Ya. Ini. Ini deskripsi masing-masing, Prof. Tidak perlu saya sampaikan nih. Ya. Untuk anunya dari mata kuliah itu. Munculnya mata kuliah dari bahan kajian bagaimana, Pak? Ada penjelasan? Sebenarnya di ini, Prof, ya dari sini. Jadi dari sini antara perkawinan, persilangan antara apa itu namanya, CPL sama bidang kajian itu akhirnya memunculkan mata kuliah ini, Prof, nantinya. Jadi kita berapa beban pertemuannya sehingga nanti kita hitung berapa SKS-nya itu. Ini banyak ragam caranya, Pak. Ini sudah sampai mata kuliah. Terus implementasi BKM langsung aja, Pak. Implementasi langsung gini aja. Struktur ini termasuk jam dan sebagainya nih, Prof, kita hitung. Tiap-tiap capaian penetapan SKS, Pak, ya, luar biasa. Ya, detail sekali. Ini. Ya. Terus sampai ke mata kuliah, gitu. Ya, struktur dan peta kurikulumnya. Untuk peta kurikulum kami belum buat secara spesifik. Belum. Jadi masih mungkin langsung mata kuliah aja yang menjadi bahan untuk Prof. Struktur kurikulum kaitannya dengan program MPKM. Ini, Prof, untuk MPKM nanti kita muaranya di sini, Prof. Di semester 7 sementara ini yang kita susun. Nah, ini, Prof. Jadi ini, Prof, jelas ya, Prof? Jelas ya. Nah, ini di RPS sudah kita biar tidak terlalu jomplang, Prof, antara CP yang ada di bukan CP sebenarnya, kompetensi yang ada di mata kuliah reguler di kelas dengan yang ada di lapangan. Ini sudah kita arahkan ke tumbuhan, termasuk di dalamnya adalah kopi, Prof. Ke aktivitasnya ini beberapa ini muncul mata kuliah baru. Dan sama mata kuliah ini mata kuliah yang dalam tanda kutip sudah bebas, dalam artian dibuat mode apapun bisa, karena sampai semester 6 kita sudah tuntas kompetensi untuk calon guru yang utama itu. Makanya semester 7 ini sudah mata kuliah lanjut, Prof. Itu. PLP di semester 7 juga ya, Pak ya? PLP. Ini, Prof, ini kemarin di tingkat fakultas untuk penciri itu ada perubahan, Prof. Jadi untuk PLP nanti yang kemarin kita sebar ke tiga semester, yaitu PLP tahap 1, kemudian PLP tahap 2, PLP 1, kemudian PLP 2 tahap 1 dan PLP 2 tahap 2. Nah, sekarang kemarin itu dijadikan 1 di semester 6, Prof. Soalnya kemarin gini, pembahasan di tingkat fakultas, semua aktivitas kegiatan yang sifatnya itu reguler dan menjadi kegiatan bersama itu harus tuntas semester 6. Sehingga semester 7 itu silakan nanti prodi-prodi mengembangkan moda apapun untuk pengembangan MBKM itu. Nah, ini makanya ini saya katakan draft. Insya Allah nanti PLP ini tidak kita di sini, Prof. Nanti semester 6. Ya, semula itu terdistribusi. Sekarang jadi satu kegiatan, insya Allah 7 SKS. Mohon maaf, ini belum saya update yang di sini untuk di semester 6. Jadi semester 7 insya Allah sudah tidak bebas sudah untuk masing-masing KIP. Ada RPS juga, Pak ya? Contoh RPS ada ya? Sekilas saja. RPS, sebentar saya cari anunya, Prof. Atau sudah paling pasti ada ya? Pasti ada. Ya, insya Allah ada itu, gitu. Terima kasih Pak Angkus sudah memberikan gambaran yang luar biasa. Ini pasti tidak sekali dua kali saja pertemuan harus dilakukan prodi untuk mencapai ini.
Selamat Pak Agus ya. Tinggal sedikit lah, sudah 90% ini dari sisi dokumen kurikulumnya. Baik Bapak Ibu, kita Pak Tom. Kita buka tanya jawab dulu saja. Mungkin ingin bertanya pada saya, ingin bertanya pada terutama pada teman-teman ini, pengalaman dari Unikama tadi juga teman-teman dari Muhammadiyah Jember. Silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu untuk raise hand, bertanya langsung saja. Kami persilakan. Pak Amri dari STKIP PGRI Jombang. Kami persilakan Pak Amri. Terima kasih Prof. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait dengan masalah kurikulum ini. Yang pertama adalah di dalam buku panduan KPT tahun 2020 terkait dengan masalah visi misi di KPT. Apakah di seperti yang salah satu contohnya di Universitas Muhammadiyah tadi, apakah visi misi itu visi misi program studi ataukah visi misi institusi? Kemudian yang selanjutnya yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan masalah penentuan mata kuliah CPL untuk bisa mengkonstruksi atau menjadikan sebuah mata kuliah di dalam penyusunan mata kuliah, pembentukan mata kuliah. Apakah di masing-masing CPL, misalnya kalau taruhlah contoh misalnya adalah sikap, apakah misalnya sikap 1 misalnya, apakah mata kuliah X misalnya itu capaian pembelajarannya itu apakah meliputi semua bahan kajian ataukah tidak, begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan masalah implementasi MBKM. Apakah terutama di kami nanti adalah akan menerapkan pertukaran pelajar, Prof. Kegiatan pertukaran pelajar di dalam kampus. Kalau misalnya di kampus kami ada 6 program studi, di dalam itu mahasiswa pendidikan ekonomi, saya dari prodi pendidikan ekonomi. Kalau misalnya program studi pendidikan ekonomi mengambil ke program studi yang lain, kemudian mata kuliah yang dari prodi yang lain itu CPL-nya yang sesuai dengan prodi kami atau mendekati CPL dengan prodi kami, itu mata kuliahnya kalau di total hanya berjumlah 8 SKS misalnya. Apakah itu diperbolehkan ataukah harus 20 SKS seperti itu, Prof? Itu kira-kira yang sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama terkait visi misi, tentu ada visi misi universitas, ya, visi misi tujuan strategi dan universitas ada, tetapi diturunkan lebih spesifik ke visi misi program studi, karena tentu ada keinginan yang ingin dikembangkan program studi yang harus dituangkan dalam visi misi itu. Jadi universitas yang ada kemudian diturunkan ke program studi, tentu ini harus bersesuaian program studi visi misinya mendukung pencapaian visi misi universitas, ya. Nah, kemudian yang terkait yang ketiga, implementasi MBKM itu misalkan hanya dapat diakui 8 SKS, bolehkah? Ya tentu bisa direncanakan, Bapak. Artinya dalam kuliah reguler itu ada 20 SKS misalkan itu pada semester 5. Bapak bisa menawarkan 8 SKS itu di prodi lain. Jadi silahkan saudara-saudara di semester 5 nanti boleh mengambil 8 SKS di prodi lain atau di prodi sendiri, tetapi tentu saja seperti tadi yang Bapak sampaikan, 8 SKS itu sesuai dengan mata kuliah yang mana saja. Ya, jadi memang sulit untuk sama persis karena program studi berbeda, tetapi di keterampilan umum, di sikap barangkali di situ lebih mudah untuk diidentifikasi. Kalau keterampilan khusus dan pengetahuan mungkin ada sedikit apa ya istilahnya, kalau Jawa Timur yang rempet itu, Pak ya. Kalau sama persis ya sulit itu karena prodinya udah beda.
itulah yang dikembangkan Pak. Kalau bisa 20 bagus, tuh ya. Tetapi kalau tidak bisa ya tidak perlu dipaksakan. Berapa yang memungkinkan. Tapi ya artinya mahasiswa yang ikut 8 SKS ini mengikuti juga mata kuliah lain yang ada di prodinya. Kalau dalam satu pendidikan memungkinkan Pak. Ya. Nah yang kedua saya ingin jawaban bagaimana pengalaman Ibu yang dari peternakan Unikama dan Bapak Agus dari pendidikan biologi UMG. Ibu yang dari Unikama sudah bergabungkah? Gimana Prof? Nunggu atau, dari iya. Atau Bapak dulu silakan. Okay. Bapak dulu silakan. Ya. Mohon bimbingannya Prof. Hanya sharing pengalaman saja. Untuk visi misi itu kita derivat atau kita turunkan dari lembaga atau unit di atasnya Prof. Yang pertama untuk penentuan visi misi itu adalah yang rumusan awal itu adalah dari universitas. Ya, universitas. Kemudian setelah disahkan, kemudian dirujuk untuk atau diderivasi ke visi misi fakultas. Baru kemudian dari fakultas ke prodi. Itu runutannya ya. Jadi yang untuk visi misi ini yang pertama kali dirumuskan dan disahkan adalah tingkat universitas dulu, baru ke unit yang berada di bawahnya. Kemudian untuk CPL, untuk penentuan CPL seperti yang ditanyakan Bapak Fahimul STKIP tadi, pertama itu kita Pak, ada semacam metrik, kita list dulu CPL kita itu apa, ya CPL kita itu apa. Ya CPL ini otomatis apalagi yang tadi untuk KK sama yang PP itu harus ada cantolannya ke profil lulusan. Ya, profil lulusan yang kita rumuskan atau kira-kira nanti lulusan kita itu inginnya seperti apa nanti. Dalam bahasa kasarnya produknya seperti apa itu kalau kita ngomong produk semacam itu. Sehingga CPL pada KK sama PP atau keterampilan khusus sama pengusahaan pengetahuan ini memang harus langsung terkait sama apa itu namanya profil lulusan. Ya disampaikan tadi lalu Pak masalah munculnya mata kuliah. Oh, enggak itu. Ya, lah, itu saja, ya. Baik untuk pertama kita buat matrik yaitu CPL ya dan kemudian bidang kajian. Nah itu. Jadi bidang kajian tadi kan sudah Pak ada 3 ada dasar, pedagogik dan materi. Nah, di dalam setelah itu kita list kira-kira umpamanya S1 atau sikap yang pertama itu nanti muncul di bidang yang mana saja dalam bidang kajian, apakah bidang dasar, bidang pedagogik atau bidang materi itu ya. Nah, itu kita list semua. Setelah selesai atau saya tampilkan Prof mungkin lebih sudah enggak usah singkat saja ya singkat. Nah, setelah itu langsung cepat ini ya. Yang materi yang kedua itu adalah materi CPL sama ini mata kuliah. Lah mata kuliah ini diturunkan dari tadi itu bagian dari bidang kajian, apakah dasar, pedagogik ataupun penguasaan materi. Nah itu ada ini. Termasuk beban berapa beban yang kemudian ini beban ini terkait sama sama apa itu namanya berapa CPL yang kita bebankan pada mata kuliah tersebut. Sehingga kita kalkulasi nanti dari CP mata kuliah tersebut CPMK kan nanti ada sub CPMK. Lah itu ada kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Itu kita runut berapa waktu yang dibutuhkan sehingga nanti muncul berapa total berapa sehingga ketemu SK-nya berapa. Sederhananya gitu Prof. Mohon maaf. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Jadi memang banyak cara ya teman-teman di prodi untuk mengkonstruk suatu mata kuliah. Jadi pada hakikatnya Pak Amri, mata kuliah itu muncul dari profil. Profil kemudian sudah dikembangkan CPL, dari CPL ditetapkan bahan kajian. Kalau bahan kajian ini bisa diurai dengan cara apapun, itu menjadi lebih kecil itu namanya sub bahan kajian atau materi pembelajaran. Kalau materi pembelajaran ini kemudian diwadahi yang punya struktur tertentu, itulah mata kuliah. Ya, nah tentu mata kuliah itu berapa besarnya SKS tadi seperti dijelaskan Pak Agus, banyak cara untuk menghitungnya, tetapi pada prinsipnya adalah berapa waktu
waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL-nya itu dengan berbagai bentuk pembelajaran. Ringkasnya begitu ya Pak Agus ya. Itu dari Unikama ada yang menambahkan dari Kajuruhan? Oke. Baik, Prof. Ya, silakan. Ya, saya tambahkan pada saya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, Prof. Kemudian untuk ini suaranya lebih jelas Bu sekarang. Terima kasih, Prof. Ya. Untuk di kami juga menambahkan di sini masukan dari hasil FGD kami dengan industri. Mereka juga dari hasil tracer dan masukan-masukan itu berdasarkan kebutuhan industri juga, sehingga ada beberapa mata kuliah yang juga itu merupakan hasil dari kebutuhan industri yang untuk kami mantapkan di kurikulum yang telah kami susun ini, Prof. Untuk runtutannya seperti yang disampaikan oleh Prof. Edi dan juga dari teman-teman dari Jember tadi. Nggih, matur suwun, Prof. Jadi artinya ada mata kuliah yang muncul setelah Ibu lakukan tracer study. Nah, dari tracer study itu tentu ada keterampilan, ada kompetensi tambahan yang dipandang perlu. Kemudian dirumuskan dalam CPL, dilanjutkan sampai bahan kajian, akhirnya muncul mata kuliah baru gitu ya Bu ya? Oke. Baik, itu untuk Pak Amri tadi. Ada yang masih raise hand ini, Ibu Diana Puspitasari dari UIKS, kami persilakan. Terima kasih Prof, terima kasih. Ya Pak Amri, ya. Semuanya Pak Amri ya diselesaikan. Baik. Ibu, ya silakan Ibu. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan satu hal untuk memantapkan ini sebenarnya. Jadi begini, kami dari program studi teknologi industri pertanian, itu ada suatu forum Kaprodi TIP, di mana di sini termasuk perguruan tinggi negeri yang besar-besar itu termasuk UGM, ITB, UB. Nah, ternyata di sana itu sudah disepakati reformulasi CPL dari SNDT yang kemudian mengerucut menjadi 8 CPL. Nah, tentunya kami dalam menyusun CPL program studi, kami mengacu pada 8 CPL yang sudah direformulasi dari SNDT tersebut. Nah, ini bagaimana? Apakah memang seperti itu diperbolehkan? Karena kami juga tentunya mengacu pada PTN-PTN yang tadi sudah saya sebutkan yang termasuk di dalam forum Kaprodi tadi. Terima kasih, Prof. Ya. Baik Ibu, pengerucutan itu kan bisa terjadi karena kebutuhan untuk akreditasi internasional. Itu biasanya teman-teman punya masalah di situ. Ketika akan akreditasi internasional biasanya diperlukan CPL yang lebih ringkas. Itu. Nah, bisa saja begitu Bu, tapi yang saya harapkan karena kita juga mengacu untuk tujuan pendidikan nasional, maka di teknologi industri pertanian yang Ibu kembangkan kurikulumnya, kalaupun itu menjadi 8, Ibu harus tahu petanya 8 itu asalnya dari mana. Jadi dipetakan CPL sikap, CPL keterampilan umum, CPL pengetahuan dan keterampilan khusus itu menjadi 8 itu tahu petanya. Ya, jadi ketika kita mengembangkan RPS yang sebelumnya kan mengacunya kepada CPL yang dari SNDT. Kalau Ibu belum segera untuk akreditasi internasional, untuk BNPT akreditasi nasional dulu, saya sarankan untuk mengacu pada yang dari SNDT, Ibu. Tapi kalau yang akan mengarah ke akreditasi internasional, silahkan pakai yang 8 itu, karena nanti akan bingung. 8 itu terlalu ringkas. Nanti ketika dijabarkan dalam mata kuliah, penjabaran dalam RPS itu mata kuliah akan kebingungan mencari induknya. Itu yang kami lakukan juga. Kami sedang akan akreditasi internasional beberapa program studi, termasuk program studi kami sendiri juga kemarin mengajukan program bantuan itu. Yang dilakukan memang meringkas, tetapi kita tahu ringkasan 8 itu asalnya dari mana. Itu. Saya pikir begitu Bu Winarsi. Ya. Bu Diana Pak. Bu Diana ya. Saya baca di situ. Oke. Terima kasih. Ya. Memang dari yang kami dapatkan itu juga kemudian dihubungkan dari 8 CPL yang tadi sudah diringkas tetap dihubungkan dipetakan dengan SNDT yang 4 aspek itu. Itu bagaimana? Boleh ya?
Karena Boleh, Bu. terus terang kurikulum kita sudah terlanjur selesai sampai peta dan sebagainya sudah tuntas dan sudah Nggak biasa apa-apa. dengan mengacu yang itu tadi yang saya Nggak sampaikan. apa-apa. Ya prodi yang sudah akreditasi A, kemudian berorientasi untuk akreditasi internasional itu yang dilakukan, Bu. Oh, Ya, jadi tapi Ibu punya petanya. Jadi CPL yang 4 itu, kemudian CPL yang 4 aspek itu, kemudian 8 dicentangi saja. Ada. Jadi nanti ketika itu akan akreditasi internasional, nasional pun kita siap. Jadi tidak punya 2 kurikulumnya ya 1. Oh ya, oke. Itu Bu Diana, ya terima kasih. Ya, masih ada ini dari Bu Kurnia Noviartati, ada kan? Iya, Prof, ada. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih, Prof. Saya Kurnia dari SKIPL Hikmah. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan dari Bapak Agus tadi, hanya saja ingin menguatkan saja apa yang saya lakukan itu sudah benar atau belum, Prof. Iya. Untuk runtutannya tadi sudah jelas, hanya saja ketika dikaitkan dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang MBKM, untuk PPL itu kan disediakan, bukan PPL, yang apa ya, yang interaktif. Dari prodi apa, Bu? Dari prodi pendidikan matematika, Prof. Oke, pendidikan matematika, ya. Ya, yang terkait dengan mengajar di satuan pendidikan itu kan, atau yang di Undang-Undang Desa itu disediakan 20 SKS. Nah, itu saya agak kesulitan ketika menyisipkannya di struktur kurikulumnya itu, Prof. Bagaimana ya? Kan memang sudah dilihat dari profil, kemudian dari CPL dan kajian dan seterusnya. Nah, untuk menuliskan dari bentuk kegiatan pembelajaran yang kami pilih di struktur kurikulumnya itu seperti apa? Mungkin ada pencerahan dari Prof. Edi atau kawan-kawan. Terima kasih, Prof. Baik, saya sampaikan ulang nih, Bu, ya. Sudah terlihat, Bu? Bu Diana nanti bisa menampilkan kurikulumnya ya, Bu Diana, yang dari UWK tadi. Boleh. Ya, di sini sudah tambah Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, ya. Itu Ibu bisa sampaikan di organisasi kurikulumnya, di dokumen kurikulumnya. Mohon maaf, layarnya hitam, Prof. Betul ya, masih sampai Sidoarjo nih, Bu. Atau Kediri ya, lewat selatan nih, ke Malang ya ini ya. Aduh, kok lama ya. Oh, macet ini, sebentar tak tutup dulu. Ada macet di Kediri, ya. Oh, kok nggak mau slideshow ya? Oke, nggak usah slideshow aja ya. Satu. Oke, nggak mau slideshow, saya sampaikan ini saja. Oke. Itu sudah slideshow, Prof, tapi kayaknya sudah terakhir. Menunggu gitu, Pak, ya? Oke, share. Udah gini aja ya. Ini Bu, yang tadi saya sampaikan di organisasi kurikulum ya. Di organisasi kurikulum itu kan bisa sampaikan begini. Ini modelnya tentu tidak harus begini. Jadi mata kuliah yang sudah biasa disampaikan di reguler, itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, bentuk pembelajarannya, semester dan SKS-nya. Wajib, pilihan, ataukah itu MBKM gitu ya. Nah, kemudian kalau diperlukan prasyarat dan pengakuannya. Jadi yang MBKM kalau di bawah Bu, Ibu kan sudah ini. Kok tiba-tiba menghitam lagi? Ya, di sini. Ini nih. Sebentar ya.
Oh, iya, iya. Baik, strukturnya bisa dibuat begini Bu. Jadi ini yang struktur yang atas itu struktur yang reguler biasa. Kemudian yang di bawah ini adalah misalkan magang atau asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini mau berapa SKS-nya? Ini kan MBKM. Nah, kemudian mau ditempatkan di semester berapa? Nah, itu mau diakui, kalau itu structure form, mau diakui dengan mata kuliah apa saja. Kan di sini ada kode mata itu, diakui dengan mata apa saja. Sehingga nanti kalau mahasiswa akan ikut itu tidak usah mengambil mata itu. Ini salah satu. Oh ya, baik. Siap, Prof. Terima kasih sudah ada bayangan saya, Prof. Sudah ya? Oke, baik. Ampun, Ya. Prof. Oke, matur suwun. Ya, saya mohon sekarang di waktu yang tersisa Bu Diana Puspitasari ya tadi ya, yang dari teknologi industri pertanian kah ya, menyampaikan kurikulumnya ya. Baik, mohon izin saya share screen. Ya. Sudah terlihat ya, Prof ya? Sudah sangat jelas. Ya. Silakan Ibu. Jadi ini ya. Oke. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk dokumen kurikulum kami sudah mengikuti dari format yang kami dapatkan untuk KTT 2020, mulai dari identitas program studi, visi, kemudian evaluasi kurikulum dan tracer study, kemudian tata nilai dan seterusnya, sampai pada landasan historis, yuridis, kemudian visi misi dan tujuan untuk fakultas, kemudian untuk program studi, selanjutnya bidang keilmuan dari program studi teknologi industri pertanian, kemudian tujuan pendidikan program studi, kemudian kami juga sudah menetapkan profil lulusan dan deskripsi dari profil lulusan tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Prof, untuk capaian pembelajaran lulusan yang direformulasi menjadi 8. Kemudian seperti yang tadi disarankan dalam sebentar tadi yang 8 itu disebutkan Bu. Yang 8 tadi. Jadi ya, ini CPL 1 adalah mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis dan memecahkan permasalahan agroindustri yang mencakup rekayasa sistem, proses, manajemen, dan lingkungan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, mampu merancang komponen sistem, proses, dan produk agroindustri berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. CPL 3 mampu merancang dan melakukan eksperimen serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan data dalam bidang agroindustri. CPL 4 mampu mentransformasikan ide-ide kreatif dan inovatif berbasis iptek dalam konsep wirausaha agroindustri atau technopreneurship.
CPL 5 memahami dan mampu menerapkan etika dan profesionalisme dalam menyelesaikan permasalahan dalam lingkup agroindustri. CPL 6 memiliki kemampuan berkomunikasi tertulis dan lisan secara efektif. CPL 7 mampu bekerja sama dan berperan aktif dalam tim multidisiplin dan multikultur serta mampu membangun jejaring. Dan CPL 8 menyadari pentingnya dan memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Kemudian CPL yang direformulasi ini kami buat matriksnya dihubungkan dengan SNDT yang 4 sikap tersebut, Prof. Jadi kami susun seperti ini, seperti yang tadi disampaikan Prof. Di mana CPL 5 ini meliputi sikap dari aspek sikap dari SNDT. Kemudian CPL 1, CPL 2 ini meliputi aspek keterampilan umum, kemudian CPL 6 dan CPL 3 juga memang tidak berurutan, kami yang kami urutkan adalah aspek dari SNDT, kemudian kami sesuaikan dengan CPL-nya sehingga CPL-nya jadi tidak berurutan begitu, Prof. Kemudian untuk keterampilan khusus diwakili oleh CPL 2, 1, 5, dan 4. Dan untuk pengetahuan diwakili oleh CPL 1 dan 2. Ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian dari CPL tersebut kami buat matriksnya dihubungkan dengan profil lulusan yang ingin dicapai dari program studi TIP. Selanjutnya ini adalah matriks hubungan antara CPL program studi dan tujuan pendidikan program studi. Jadi 8 CPL tersebut kami hubungkan dengan